Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan takdimi Kepala Yayasan Universitas Zainul Hasan dan juga yang kami hormati Bapak Rektor serta dosen-dosen pengajar yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim kami. Tujuan daripada pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Qaidah Ushul Fiqh, Qaidah Fikih. Memang ada keterlambatan di dalam pembuatan video ini karena keterbatasan kami di dalam menggunakan handphone. Untuk menyingkat waktu, judul kali ini adalah tentang Qaidah Al-Yakin la yuzalu bisak, dimana ini termasuk salah satu daripada 5 Qaidah usul yang asal. Untuk yang pertama-tama, di dalam al-yakinu la yuzalu bisak, suatu keyakinan itu tidak bisa hilang hanya gara-gara syak. Al-yakin menurut bahasa artinya itu suatu pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan asyak itu kebalikan daripada al-yakin. Ditarik lebih dalam secara istilah dari beberapa tokoh, al-yakin itu ada yang mendefinisikan suatu kejadian atau sesuatu rasa yang cocok dengan realita dan tidak ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Menurut ahli atau pakar-pakar bahasa itu seperti itu. Dalam ilmu mantiknya al-yakin itu seperti itu. Kemudian asyak bisa disimpulkan kebalikannya. Kemudian yang kedua ada ghalabat don. Ada don itu di bawahnya yakin, step di bawahnya yakin itu don. Don itu artinya digambarkan ketika seseorang dihadapkan pada dua kemungkinan, ia lebih condong atau lebih cenderung pada hal yang A. Nah, ini gambaran daripada don. Kemudian ada beberapa kaidah furu' di bawah kaidah asal al-yakin la yuzalu bisak, termasuk satu al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal itu tetap sebagaimana semula, sebagaimanapun keadaannya. Kaidah ini semakna pula dengan masabata bi zamanin yahkumu bi baqaihi malam yakum ad-dalilu ala ilahi. Apa-apa yang diterapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarnya berlakunya waktu, selama tidak ada dalil yang menyalahi atau bertentangan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula. Hukum yang barusan itu tidak bisa diubah selama belum ada bukti yang kuat dan meyakinkan yang bisa mengubahnya. Salah satu contohnya yang banyak terjadi ketika memiliki wudhu, kemudian ia ragu apakah batal atau belum. Nah, hukum sebelumnya ia meyakini bahwa ia memiliki wudhu, maka hukum memiliki wudhu pada seorang itu tetap hukumnya selama belum ada bukti bahwa ia berhadas. Dan juga yang terjadi dalam kasus hutang piutang atau ya, dan lain-lain dan yang lainnya. Kemudian di kaidah yang kedua, kaidah furu' yang kedua ada al-aslu bara'atud dhimah. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari sebuah tanggung jawab. Ini menggambarkan anak kecil yang bebas dari tanggung jawab atau dari kulfah, dari taklif sampai ia beliau. Atau yang kedua, tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan perempuan, pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai ada bukti adanya akad nikah yang sah. Di kaidah ketiga ada al-aslu al-adam.
hukum asal adalah ketiadaan. Artinya kaidah ini dapat lebih jelas kayak al aslu fi sifatil arido al adam. Hukum-hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian atau yang baru datang itu tidak ada. Contoh, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib bulbe, aibnya suatu barang jualan. Nah, hukumnya itu kembali pada asal. Dilihat al aslul apa namanya? Al aslu fi sifatil arido itu al adam. Artinya ketika pengakuannya si pembeli mustari itu tidak dibenarkan, tetap yang dijadikan acuan adalah perkataan si atau pengakuan dari si bae, karena al aslu fi sifatil arido al adam. Itu kan aib itu cacat itu baru, sifatnya baru, kecuali memang si mustari membawakan suatu lausun, suatu bukti bahwa adanya cacat itu memang disebabkan oleh si bae. Kemudian di kaidah yang keempat ada al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabiz zaman. Asal setiap kejadian itu dilihat dari waktu-waktu yang terdekat. Kaidah di atas barusan itu apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut. Waktu yang paling dekat karena waktu yang paling dekat yang menjadikan peristiwa itu, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi pada waktu yang lebih jauh. Contohnya wanita sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan bayi itu meninggal, maka meninggalnya bayi itu tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang lama itu, tetapi disebutkan hal lain yang merupakan waktu paling dekat dengan kematiannya, entah itu tidak dikasih makan, entah itu gara-gara penyakit dan lain sebagainya. Kemudian di posisi terakhir ada qaidah al aslu fil asya'il ibahah hatta yadullu ad-dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya apabila ada binatang yang belum ada dalil sama sekali, tidak ada hukum, tidak ada status hukum memakannya ya di dalam to'amnya, maka itu hukumnya halal dimakan, kecuali ada dalil selanjutnya maka haram. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi kaidah al yakin la yuzalu bisyak itu kan termasuk salah satu kaidah asal dari usul fikih ya, kaidah fikih ya, termasuk kaidah asal, termasuk di bawahnya kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan tadi. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.